amal yang paling terbaik dari amal yang terbaik yang Allah akan pandang pada hari itu ialah iraqatul dima, yaitu berkorban. Nah niki kesempatan 10 awal Dzulhijjah niki kambing itu boleh untuk satu keluarga. Keluarga itu madhabnya Imam Ahmad, bukan madhabnya Imam Syafi'i. Ini masyarakat Indonesia, mereka adalah madhabnya umumnya madhab Syafi'i. Maka jagalah. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashr asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nur absarina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abahar, yang kita muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Iqbal Muhyiddin Abahar, yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Arafat SAMH, guru kita Bapak Al-Ustaz Zainun segenap Jamaah Majlis Badrut Tamam rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertengahan Dzulqaidah ini kita bisa bersua kembali di majlis kecintaan kita dalam suasana Dzulhijjah, suasana bulan haram dan bulan kedua daripada Ashhuril Hajj, bulan kedua daripada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqaidah, 10 Dzulhijjah merupakan ayyam daripada haji. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setiap tempat dan waktu dan zaman dan tempat Allah Ta'ala memberikan kemuliaan. Ada Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan Ramadan. Ada bulan-bulan yang Allah haramkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada bulan yang sangat mulia dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Ada berupa hari-hari dalam setahun di mana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan di hari-hari tersebut. Salah satunya adalah hari-hari yang akan kita hadapi ke depan. Setelah Dzulqaidah, kita akan menghadapi hari-hari terbaik di muka bumi ini. Hari yang paling afdal, ya, hari-hari yang paling afdal di muka bumi ini, ya. Hari-hari yang berurutan, yang berkesinambungan, yang paling mulia daripada hari terbitnya matahari, ya, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Ini banyak di antara kita yang tidak memperhatikannya. Banyak dari kita yang mengabaikannya. Mungkin banyak juga dari kita tidak tahu tentang Asrah Dzulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan 10 hari. Para ahli tafsir berkata 10 hari itu adalah 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Ini merupakan hari kita kesempatan, bapak-bapak. Kalau orang pengen berdagang, ada musiman dia berdagang, musiman dia mencari keuntungan. Di musim tersebut dia dapat keuntungan yang besar. Para pedagang mempersiapkan dagangannya, mempersiapkan barang-barang yang akan dijual. Ya, transaksinya dia tahu. Itu waktu, itu hari, itu musim kita dapat dagangan keuntungan yang besar. Dan ini adalah waktu kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu di mana seluruh ibadah kita punya nilai yang berbeda dengan selain 10 hari ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
al-amalu salih fiha ahab ilallah min hadhil ayyam, yakni asyrah dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh yang kita kerjakan pada hari tersebut itu paling dicintai oleh Allah seperti beramal pada 10 Dzulhijjah. Jadinya seluruh amal pelungguh niki Bapak Ibu tiang, nilainya pada hari itu hanya di 10 hari ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau sudah sholat, itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pelungguh puasa, itu adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau pelungguh sadakoh, itu adalah sadakoh pada hari itu adalah sadakoh yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh kebaikan, amal, soleh yang kita kerjakan pada 10 awal Dzulhijjah merupakan amal-amal terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki jangan disia-siakan. Ya, sholat tahajud kita dihitung seperti Lailatul Qadar setiap malamnya. Lailatul Qadar le Ramadan lelah tamitana. Ganjil tauna sang 2 seke, sang 2 telu, sang 25, sang 2 pitu, sang 29. Tapi ini tidak. Setiap malam asra Dzulhijjah itu dinilai sholat tahajudnya seperti Lailatul Qadar. Puasa siang harinya mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dinilai seperti kita puasa setahun. Kemudian hari Arafahnya diganjar oleh Allah Ta'ala 2 tahun. Wa inni ahtasabu sauma Arafah bi ajr sanatain. Ya, Nabi menyatakan saya berharap puasa Arafah ini diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala ganjaran 2 tahun. Ini musim yang luar biasa Bapak tiang. Maka dikatakan oleh Ahmad Karam tadi, kemudian amal yang paling terbaik dari amal yang terbaik yang Allah akan pandang pada hari itu ialah iraqatud dima, yaitu berkorban. Ini merupakan amal yang terbaik daripada terbaiknya orang yang berkorban ketika dia disembelih korbannya sebelum tetesan darah menetes di tanah. Orang ini sudah dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, bebas semuanya. Sebelum kutrah terakhir awalnya jatuh ke tanah. Ini yang katakan ini adalah kesempatan musim yang luar biasa. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah pahala amal perbuatan baik yang kita kerjakan di 10 Dzulhijjah lebih afdol timbang kita berjuang di jalan Allah? Berperang, bertempur, ambil pedang, tombak, terjun di medan tempur. Apakah itu lebih baik?" Kata Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah." Pahala perbuatan kebaikan yang kalian lakukan di 10 awal Dzulhijjah, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau Anda membahagiakan istri Anda, membahagiakan anak Anda, menggembirakan orang tua Anda, menggembirakan orang yang sedang bersih, seluruh amal kebaikan yang engkau kerjakan di 10 awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada orang yang bertempur di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membawa pedang, kemudian dia masuk ke medan perang. Itu lebih afdal timbang hal itu. Walal jihad fi sabilillah, tidak ada bandingnya, tidak sebanding jihad fi sabilillah. Illa kata Rasulullah, kecuali kata Rasulullah, ada pengecualian. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalikal syai'. Kecuali kalau ada orang berperang, bertempur dengan hartanya, dengan jiwanya, terbunuh di medan perang, itu punya kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak pelungguh sampun pernah ngentip pedang turun di medan tempur? Wah, ibu-ibu tiang, wah jauh tombak. Tombak maksudnya perang, nanti lagi macam-macam pergi mikirannya. Ya, perang asli niki, wah kan. Nah niki kesempatan 10 awal Dzulhijjah niki, persiapkan diri, mempersiapkan amal terbaik. Ibaratnya dengan mau bertemu dengan kekasihnya niki, bersolek, mau ibu-ibu yang berpupur tebal 3 senti. Ya, ya. Bapak-bapak niki langsung ngelas rambut awana bau. Niki secopok niki minyak rambut kena kelis buluna. Kita mau bertempur dengan kekasih kita ini, sesuatu hal yang dikatakan oleh Allah ahab ilallah.
paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah. Maka persiapkan pelunggu makin apa amal kulit 10 Dzulhijjah ini harus kebau. Mana-mana kubu sembahyang tahajud, kuas sembahyang tahajud, mau puasa sejelo doang wah keh, sedekah, nabi persiapkan khatam Quran. Silakan persiapkan amal-amal terbaik kita di 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa berniat, sudah berniat mau berkurban pada Dzulhijjah, mulai tanggal 1 jangan potong kuku, jangan cabut bulu ketiak, jangan potong napi malik, ya, bulu bawah, bulu atas, ini kanggo. Kalau kita udah mau berkorban, niki dendek cukur, ya, dendek bercukur rambut, ya, sepuang bulu-bulu niki sampai belo-belo, nggih, ya, sampai tegorok bembek teh, tegorok sampai teh brut terpotong. Kenapa? Karena seluruhnya akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Nah, bagaimana baiknya ini sang pencipta kepada kita. Nah, niki disunahkan kita. Maka persiapkan. Makanya para ulama kalau mulai masuk 10 Dzulhijjah, amda kita bembek takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memuji Allah dengan hewan kurban niki, ya. Kemudian pelungguh yang berkurban, kurban itu ada 2 macam. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Korban wajib amta benadar, nit yang nadar ngorban hari raya, jariya wajib, ya. Am sunnah nit yang niat korban sunnah, jadi wajib. Jadi sunnah nit yang niat korban sunnah jadi am nit yang benadar korban jadi atau dia berkata ni korban tiang, dengan semerta itu dia akan menjadi wajib. Am demile sunnah niki korban bembek sunnah tiang jadi sunnah. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i, kalau korban sunnah bisa dinikmati oleh orang yang berkorban. Baiknya sepertiga dihadiahkan, sepertiga diberikan fakir miskin, sepertiga dinikmati dengan keluarganya, dinikmati dia orang berkorban. Tapi kalau korban wajib hanya diberikan kepada fakir miskin. Korban macamnya ada 3. Unta, undara unta lek diri kile Lombok. Arak dengan bedang unta. Arak lek kebun binatang no lek KLU sang. Sama arak masih ya. Umurnya amuniki hampir 5 tahun. Kedua sapi atau sejenisnya, kerbau atau banteng. Umurnya 2 masuk 3. Kemudian terakhir adalah bembek. Karena kemarin arak masih dengan salah paham. Bembek niki 2 macamnya. Ada bembek kibas, bembek putih kriwil niki. Bembek putih sondesip. Ada sondesip ya. Sondesip bembek putih niki kriwil. Amun bembek kriwil niki umurnya dia ini bisa 1 masuk 2. 1 masuk 2 tahun. Bembek kriwil. Amun bembek kacang si warna-warni niki ya, si apa rana ekorna ning atas ya, niki bembek kacang. Niki dia tetap aturannya madhab sapi 2 masuk 3. Yang penting kemudian para ulama memberikan supaya entong gigina, jazaah entong gigina. Lagu makin hati-hati dengan berdagang, le peluina gigi bebek no pak ngombe agan bulaku korban. Nah ini harus pandai-pandai nih, belum gosim beli. 1 masuk 2, niki amula kambing na biri-biri. Kalau kambingnya kibas 1 masuk 2, 2 masuk 3 kalau dia kambingnya dia kambing kacang. Ya, niki harus diperhatikan aturan-aturan bagaimana kita berkorban secara mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir, insya Allah pembahasan niki akan pelunggu akan perhatikan nanti daripada pengajian-pengajian ustadz dan juga nanti di jalan tengah supaya lebih jelas bagaimana aturan orang berkurban nantinya, supaya dia tersak beribadah lalu dia tahu aturannya. Rugi lawan kita, wah kita ngeluar kepeng, ternyata dia jatuh korban ibadah teh, ternyata malah jatuh sedekah biasa. Nah, kemudian yang mengingatkan kembali, ada perkataan orang di internet di mana kambing itu boleh untuk 1 keluarga.
Iya, sekeluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita madhab Syafi'i. Orang-orang ini tidak paham fikih dakwah. Ini masyarakat Indonesia, mereka adalah madhabnya umumnya madhab Syafi'i. Maka jagalah fikih dakwah di masyarakat, jangan buat keributan. Madhab Syafi'i itu satu kambing satu orang. Kalau diniatkan pahalanya untuk keluarganya boleh, tapi diniatkan. Bukan satu kambing satu keluarga, itu madhabnya Imam Ahmad, bukan madhabnya Imam Syafi'i. Jangan paksakan madhabnya kepada madhab orang lain. Jangan buat mughalatoh di sisi masyarakat, membingungkan masyarakat. Silakanlah pakai pendapat Anda, jangan paksakan pendapat Anda di masyarakat yang bermadhab Syafi'i. Ada marah amun pelungguh datang, am terdatang lek dengan singa dukunut, bekunut. Amun dek bedende, itu kita menghargai. Ini pengen terpaksaan pendapatnya kan ribut dengan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadinya kambing niki untuk satu orang, sapi ini boleh untuk 7 orang. Terberiak, Ustadz am tanggung pulang kepeng untuk telik sekolahan, untuk apa namanya ngorban ngombe bu hitam beli sikit 2 sapi ngumpurang pada 1.000. Enggih, kanggo belajar ngorban, belajar ngorban. Nah, bapak-bapak ibu tentunya banyak bab tentang fikih niki perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Ma ubidallahu bisyai'in afdalu minal fikhi fid din. Tidak ada disembah Allah dengan sesuatu yang paling afdol seperti paham dalam agama, fikih dalam agama. Nah, demikian bapak-bapak tiang, mari kita sambut 10 awal Dzulhijjah. Mulai makin kareng 2 minggu niki, siapkan apa amalku, saya persembahkan ini kepada Allah Ta'ala. Ya, saya berikan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala cinta, ya, senang kepada kita, mempersembahkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kalau kita mampu, maka berkurban adalah amalan terbaik daripada terbaik pada bulan Dzulhijjah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.